Bapak Ibu guru yang kami hormati, selamat malam wali murid dan siapa saja yang hadir malam ini. Terima kasih sekali. Malam ini sudah hadir di dalam acara webinar yang ke-15 Sinau Bareng Iki Ponorogo. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber asli dari Ponorogo, nggih. Beliau ini salah satu guru yang sangat lincah, penuh dengan inovasi, dan saat ini beliau sedang aktif mengajar di SD Bright Kidi Ponorogo. Beliau merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 4 dan kali ini akan membawa tema yang sangat fenomenal, sekarang sangat booming sekali ya, yaitu ayo jadi agen perubahan pendidikan melalui guru penggerak. Nah, seperti apa sih yang dilakukan guru penggerak di sekolah? Kali ini kita akan berdiskusi bersama. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa kurikulum vitae dari Bu Anastasia Heni, ya. Pengalaman bekerja beliau guru SD eksperimental Mangunan Jogja tahun 97 sampai 2000. Beliau ini memang dulunya asli Jogja tapi sekarang sudah menetap di Ponorogo Bapak Ibunya. Kemudian guru SD Santa Maria Surabaya tahun 2000 sampai 2002. Guru SD Petra Surabaya tahun 2002 sampai 2004. Guru SD Bright Kidi Surabaya tahun 2003 sampai 2011, dan saat ini beliau aktif di guru SD Bright Kidi Ponorogo mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi yang dimiliki beliau, Bu Heni ini merupakan pengurus forum IKM ya, Ponorogo tahun 2013 sampai dengan 2020. Ini 13 atau 15 ya? 15. Kemudian 15 ya, sorry. Ya. Kemudian leader entrepreneur Ciputra Club Ponorogo. Nah, kalau ini insya Allah sampai sekarang ya, Bunda Heni ya. Nah, ya. Bagaimana sih guru penggerak ini bagi Bu Heni dan apa perubahan yang sudah dilakukan di sekolahnya, termasuk bagaimana nanti Bu Heni akan berbagi sharing tentang menumbuhkan rasa entrepreneur pada anak didik sejak usia dini, karena entrepreneur itu sangat penting sekali, apalagi anak-anak kita itu hidup di masa yang memang mereka harus berjuang untuk menciptakan lapangan usaha sendiri. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung sambut dengan penuh kemeriahan Ibu Heni Anastasia. Anastasia Heni ya. Saya suka panggilnya Bu Heni, tapi ternyata panggilannya Bu Anas. Mohon maaf ya. Bu Anastasia Heni, disilakan. Monggo Bu. Terima kasih Bu Krisna dan teman-teman semuanya. Apalah nama kalau bagi saya ya, Anastasia Heni, mau Anas, mau Ana, mau Heni, is okay. Yang penting kita hafal satu dengan yang lain. Hai, say hi pun saya sudah bisa sumringah juga, ya. Karena saya juga Bu Krisna nggak cepet hafal nama. Kelemahan saya di situ. Kita sudah seringnya panggilnya Bu Heni, nggih. Bu Heni, betul. Kalau saya bingung Bu Heni, Bu Anas. Memang di komunitas tertentu itu panggilan namanya milih yang beda-beda. Supaya itu untuk memudahkan saya juga. Oh, yang manggil Bu Heni berarti komunitas pendidikan. Gitu ya. Yang manggil Bu Anas itu komunitas dari pengusaha dan sebagainya. Itulah. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mohon diizinkan saya sedikit berbagi bagaimana langkah saya kok bisa sampai ke titik penggerak. Ya, karena kan grup itu lagi ngetren nih. Nah, pada awalnya sih saya penasaran ya. Saya izin share Bu Krisna ya. Silakan, Bu Heni, silakan. Oke.
awal saya mengikuti ini, saya sangat nggak pede lah. Kenapa? Minta sebentar. Oke, benar sama Bu Krisna ya, saya akan ini aja ya. Oke, maaf ya. Nah, ini. Oke. Halo, maaf. Bisa terdengar kembali? Bu Krisna? Halo, mohon maaf, tadi sempat saya ambil dulu share screen-nya karena ada trouble nih. Iya. Sudah kembali ke sini. Bisa, silakan. Ya, oke. Ini sedikit saya sampaikan, tadi sudah disampaikan Bu Krisna. Kemudian ini kenapa saya gabung ke Guru Penggerak, yaitu adanya rasa penasaran ya dengan syarat teman. Mungkin teman-teman yang belum bergabung, bisa saya ceritakan bahwa untuk menjadi Guru Penggerak itu lumayan bertahap-tahap ya. Yang pertama itu kita mengisi hidup ya, kurikulum vitae, kemudian ada tes skolastik, tes wawancara juga. Nah, itu nanti harus kita lalui, mau nggak mau harus kita lalui, tapi kita harus semangat ya. Kemudian kenapa kok saya tetap kekeh meskipun agak susah ya masuknya ya? Karena di Guru Penggerak ternyata itu banyak sekali hal-hal yang belum terbayangkan di pikiran maupun di benak ya. Jadi semakin saya penasaran, saya semakin ingin terjun. Nah, begitu ya. Mendapatkan panduan, pendampingan, pelatihan yang betul-betul saya butuhkan sebagai seorang pendidik ya. Apalagi di sana juga ada bagaimana kita memahami siswa dengan sepenuh hati, dengan sabar, kemudian berpusat pada siswa, berpusat pada anak. Jadi usung kita meletakkan diri sebagai orang kalau dulu itu istilahnya mungkin pang ya, jadi apa kata pawang gitu ya. Tapi dari pemikiran KHD, keibuan saya tambah muncul, kasih saya tambah muncul, kemudian berbagai hal juga terpancing untuk bisa saya terapkan dalam lingkungan sekolah saya, khususnya di kelas ya. Di dalamnya kita juga belajar untuk bagaimana kita mengolah emosi kita pada saat kita bertemu dengan siswa yang bermasalah mungkin ya, istilahnya siswa yang membutuhkan perhatian khusus lah, bukan bermasalah ya, membutuhkan perhatian khusus dengan cara dan laku mereka. Nah, dengan demikian dari berbagai contoh, ilustrasi, kemudian dari berbagai pengetahuan yang kita dapat, itu kita jadi bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang menantang, yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih dewasa, lebih mengenal, lebih menyentuh, sehingga anak itu berubah bukan karena takut, tapi sungguh-sungguh karena memang dia menyadari kekeliruan atau kekurangannya.
Ya, itu butuh tekniknya. Tekniknya bagaimana? Ada di guru penggerak gitu. Kemudian kita juga diajari bagaimana kita merencanakan segala sesuatu yang akan kita sampaikan di kelas itu dengan seefektif dan efisien mungkin sesuai dengan karakter siswa. Jadi kita bisa merencanakan, kemudian kita menjalankan, mengimplementasikan di lapangan. Setelah kita implementasikan, kita juga harus berani merefleksi, menerima masukan dari rekan, dari siswa, dari orang tua, ya, karena kan kita kolaborasi. Siswa, kemudian rekan guru, kepala sekolah, ini semua kita evaluasi. Kemudian kita benahi, kita sempurnakan di penannya. Sehingga nanti dari waktu ke waktu tentu saja mesti membawa perubahan yang lebih baik tentunya. Itu kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas seperti saat ini. Saya berkolaborasi dengan Miss Krishna. Saya bisa berkolaborasi dengan teman yang ada di TK ya. Jadi saya berguru, bagaimana ya kalau murid saya itu usianya sudah 7 tahun, tetapi tingkah lakunya masih seperti anak TK misalnya. Nah, saya sounding nih sama guru TK. Kemudian kalau saya mendapatkan anak yang pengen apa ya, dia memiliki rasa untuk storytelling. Nah, saya nanti juga akan mencari teman yang pintar untuk pendampingan itu, bagaimana tekniknya dan sebagainya. Jadi semakin kita bergabung ke sebuah komunitas penggerak ini, maka kita link-link untuk kebutuhan siswa kita juga banyak. Jadi, oh iya, kalau ahlinya IT itu Krishna nih. Kalau ahlinya Jawa ini, ada teman juga ini dari SMP 1 juga. Kemudian kita juga bisa memulai untuk mencoba revisi atau menyempurnakan atau menyesuaikan visi sekolah. Karena visi sekolah itu enggak dari waktu ke waktu itu sebetulnya tidak boleh sama ya. Jadi dari waktu ke waktu itu mengalami perbaikan, penyesuaian dengan kondisi lingkungan masing-masing. Kemudian dalam pengalaman lapangan itu konsep KHD itu membantu saya untuk melakukan pendekatan seperti yang sudah saya ceritakan ya, bahwa dengan temuan-temuan yang ada di kelas, temuan-temuan yang ada di sekolah itu dengan memahami konsep KHD kita dipermudah untuk menyelesaikannya, kita dipermudah untuk menuju ke titik koneksi yang sesuai, yang apa ya, yang bisa sungguh-sungguh mengena sasaran pada permasalahan tersebut. Dengan demikian saya memiliki pengalaman baru, ya, di mana di sana yang selama ini penyelesaian saya itu menggunakan teknik saya sendiri, menggunakan ego saya sendiri, menggunakan emosi saya sendiri. Nah, ternyata dalam grup penggerak ini itu sangat jauh ya, tidak tepat. Jadi selama ini yang saya lakukan itu tepat. Makanya kadang ada murid yang tetap berwajah kuram, ada murid yang tidak suka sama kita, ya kan? Ada murid yang malah mencoba untuk memecah antara satu dan kelompok yang lain. Nah, ternyata berpengaruh sekali, ya. Bagaimana kita dalam menangani masalah itu sangat-sangat bantu saya untuk bisa lebih bijak. Kemudian juga adanya budaya positif yang saya dapatkan juga di sini. Ya, budaya positif ini cara kita menghadapi itu tidak dengan memandang positifnya, tapi justru kita gali sisi positif. Dengan menggali sisi positif itu, maka kita akan menemukan solusi yang terbaik. Ya, kalau kita berpacu pada
menitik beratkan pada hal negatif yang dimiliki siswa, maka tidak ada perkembangan. Oh, bocah iki pancen anu kok, bocah iki pancen ini, bocah iki pancen ini. Jadi kita tidak punya solusi, kan? Karena kita sudah menjudge si anak seperti itu. Tetapi kalau dibalik ketidaksempurnaan dia dalam melakukan interaksi dengan kita, ya kadang kan kita kalau kurang menyenangkan terus sudahlah ditinggal aja kan gitu ya. Itu saya ngomong untuk diri saya sendiri ya. Saya biasanya kalau ada murid yang susah-susah, yang susah diajak ngomong, yang kalau bantah dan sebagainya, itu ya dia akan bergerak dengan murid yang patuh. Nah, ternyata murid-murid yang tidak patuh pun dia memiliki hal-hal positif yang harusnya kita ketahui. Dengan demikian, si anak tersebut merasa diterima, merasa nyaman, merasa terlindungi. Nah, dengan demikian si anak itu pun nanti lama-lama juga akan menyenangkan bagi kita. Karena apa? Karena kita menemukan apa yang dia mau, apa yang dia ingin, apa yang dia suka. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu adalah berpihak pada anak. Kemudian kita juga kematangan dalam berpikir, sehingga output menjadi lebih bijaksana ya, seperti yang tadi saya katakan ya, segala sesuatu itu tidak diputuskan karena emosi, karena jengkel, tapi karena keamanan kedua belah pihak. Nah, kalau kedua belah pihak tidak ada rasa nggak enak gitu, maka akan terjalin komunikasi yang lebih baik. Next, ini adalah sedikit bocoran bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian ada yang tergerak untuk masuk menjadi guru penggerak ya. Nah, ini kita akan mempelajari modul-modul. Kemudian modul tersebut yang awal nih modul 1 ya, itu berisi 4 modul ya, yang kemudian akan bermuara menjadi visi sekolah. Ya, jadi bagaimana kita memahami filosofi pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, kita singkat KHD ya. Kemudian apa nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak tersebut. Kemudian kita juga belajar apa visi guru penggerak, dan kemudian kita akan muncul budaya positif untuk kemudian kita tahu karakter sekolah yang cocok bagaimana ya visinya ya. Nah, nanti disesuaikan dengan semua yang menyangkut sekolah. Jadi mungkin kalau yayasan, kepala sekolah, guru, siswa, lingkungan sekitar, nah itu semua akan mempengaruhi bagaimana bentuk visi sekolah yang cocok untuk sekolah kita. Ini contoh video ya, sekolah saya. Bu Krisna, untuk suara bagaimana? Bisa, saya dengar jelas sekali. Tidak backsound ya? Enggak. Oke. Salam guru penggerak. Nama saya Ibu Anastasia Hemi dari SD Bredi Ponorogo. Ini mau saya percepat mana ya? Sebentar ya. Cepat aja. Sekali saya bisa bergabung dengan nggak bisa di program pendidikan guru penggerak ini, karena saya merasa keilmuan saya ya, saya kembali pulang kembali masa-masa di mana tahun-tahun sebelumnya, karena sejak tahun 1990 saya sudah menjadi guru, dan sekarang tahun 2021 saya berkesempatan mengikuti program guru penggerak. Jadi merasa senang sekali perasaan saya karena bisa mengikuti perkembangan inovasi yang diluncurkan oleh Mas Menteri. Jadi saya berusaha untuk sedemikian rupa bisa mengikuti modul per modul
dan semoga saya bisa menyelesaikannya. Untuk di SD Brakidi sendiri sedikit banyak kami sudah melakukannya karena kami memiliki siswa yang masih di usia rentang 7 sampai 12 tahun. Jadi di mana mereka masih membutuhkan pendampingan, di mana memang betul-betul guru itu menjadi tuntunan bagi mereka, betul-betul melayani mereka, betul-betul mendampingi mereka karena usia mereka memang masih muda. Pada saat mendalami pemikiran KHD mengenai gerak alam dan kota zaman, benak saya tertuju pada materi bahasa Jawa. Karena di tempat saya mengajar ini bahasa Jawa itu adalah pelajaran yang paling tidak diminati, ya, karena dirasa sulit dan mereka menganggap bahwa bahasa Jawa itu tidak penting, jadi berguna. Nah, oleh sebab itu saya tantang untuk mengembalikan, untuk mendongkrak popularitas bahasa Jawa di samping bahasa Mandarin dan bahasa Inggris yang booming juga di sekolah saya. Kami program pulau sekolah SD Brakidi Jawa Barat. Pulau lapangan dolanan basket. Kemudian kali pulau dan tahun 2002. Pulau dolanan basket kali cair maupun sumur. Upaya untuk mendongkrak popularitas bahasa Jawa di sekolah kami tentu banyak kendalanya, ya. Karena yang pertama, orang tua mereka pun juga kesulitan untuk berbahasa Jawa. Jadi mengandalkan banyak asisten rumah tangga atau oleh sebab itu untuk melatih dan menarik minat anak-anak, maka saya dalam bahasa Jawa ini belajar saya sederhana mungkin, saya tidak membuat mereka Bagaimana? pelan-pelan saya continue. Saya juga melibatkan orang tua untuk mendampingi anak dalam proses belajar. Suaranya agak bagaimana? Suaranya apa? Kayak putus-putus gitu videonya. Oh gitu. Iya. Ya? Iya, iya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Salam guru penggerak. Iya, harus Ini contoh-contoh saya ada ya. dengan Rizky. Rizky itu bisa diberikan ke rumah. Nyumbang apa lagi? Ini pada saat ya. 5 menit sebelum Zoom kita sudah siap. Tidak boleh. Nah, ini itu adalah bagaimana kita menanamkan tanggung jawab anak untuk mendisiplinkan diri, tetapi munculnya juga dari diri sendiri. Nah, ini istilah kami adalah keyakinan kelas. Istilah dalam pendidikan guru penggerak ini adalah keyakinan kelas, yaitu untuk menumbuhkan sikap diri, mengembangkan tanggung jawab dan disiplinnya. Tetapi bukan dari guru, jadi mereka membuat aturan untuk mereka sendiri. Jadi pada saat mereka melanggar, nanti hati nurani dia yang akan menegurnya. Ini sedikit contoh ya, saya putarkan ya. Pilih-pilih teman. Terus yang satu lagi tadi? Yang satu lagi tadi apa itu? Tidak boleh makan saat KBM. Apa Valen? Apa Valen? Tadi nyumbang apa Valen? Oh ya, ini tadi saya lewati ya. Jadi di tempat saya itu KBM-nya masih terbagi 2 ya, PTM dan online. Jadi
agak ribet ini kemarin. Waktu mengawali semester kita membuat keyakinan bahwa 5 menit sebelum Zoom sudah ready, kemudian tidak boleh makan atau minum pada saat KBM. Ya sudah terbentuk dan anak-anak lumayan sih saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian ini happy fun ya, mereka kesempatan untuk masuk sekolah itu seminggu itu dulu. Kemudian kita manfaatkan untuk berolahraga bersama. Nah, terus ini ada kegiatan. Ini loh. Nah, ini salah satu kegiatan membuat sandwich. Ini juga mereka yang meminta, yang request. Saya hanya menyampaikan bagaimana ya supaya kalian ini tidak terlalu jenuh belajarnya. Lalu mereka, aku pengen masak karena waktu itu saya hanya memberikan craft itu kerajinan ya. Salah satu bagian dari pembelajaran itu yang sifatnya hanya gunting-menggunting, tempel-menempel dan sebagainya. Lalu saya bagaimana ya kalau anak-anak belajar untuk menjadi little chef, jadi menjadi chef kecil ya. Bagaimana dia menyiapkan sarapannya sendiri gitu. Nah, ini hasil uji coba saya pada saat anak untuk menanamkan rasa terima kasih sama orang tua yang sudah menyiapkan. Dia biar tahu bagaimana repotnya ya. Jadi saya suruh bikin sendiri. Sudah sini saya. Aja. Selah putar. Oke, ini ada kendala sinyal juga ya. Nah, ini saya percepat aja. Ini sandwich. Kemudian ada lagi. Oh, sudah habis ya. Oke, nah, kalikan ke ya. Kira-kira demikian bentuk-bentuk bagaimana saya memacu anak untuk tidak jenuh. Halo, Bu Krisna? Ya, oke. Ya. Sudah bisa ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih sekali Bu Eni atas paparannya, menarik sekali. Begitu banyak tantangan karena yang menjadi peserta didiknya itu anak usia dini ya, masih SD. Tentu banyak sekali kerepotan dan gurunya harus benar-benar berinovasi, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Anak-anak SD itu sudah otomatis yang biasanya dia itu harus melihat gurunya, tiba-tiba dia hanya bisa melihat layar, itu tentu kendala tersendiri ya Bu Eni ya. Betul. Okay. Jenuh loh, anak-anak itu diam itu susah, diam di tempat memandang monitor itu sesuatu hukuman mungkin bagi mereka ya. Aduh, nggak bisa gerak gitu. Karena kalau gerak hilang dia dari monitor. Oke, Bapak Ibu, itu tadi paparan dari Bu Heni. Saya panggil Bu Heni aja nggak apa-apa ya. Boleh. Sudah terlanjur terbiasa. Iya. Mungkin ada yang ingin bertanya karena paparannya itu sangat tertarik ya saya melihat antusiasme anak-anak ya tadi yang dengan penuh percaya diri mereka membuat apa itu yang sandwich itu, kemudian mereka belajar bahasa Jawa, mungkin walaupun tinggal di Jawa tapi karena jarang dipakai mungkin ya Bu Eni ya, jadi mereka betul. kesulitan gitu loh. Iya. Nah, oke, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman yang ingin ditanyakan ke Bu Heni atau mungkin ingin di-share untuk kita semua, silakan. Boleh langsung open mic-nya. Ya. Karena memang sekolah saya itu mayoritas bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Jawa itu bahasa asing. Ya. Pernah nggak Bu Heni itu merasa apa ya hampir putus asa gitu, aduh gimana ya kok seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini ya? Iya. Pernah nggak Bu Heni?
Kebetulan saya kok jarang ya putus asa, Bu Krisna. Nah, karena ini ya berusaha terus berinovasi ya. Betul. Jadi Mm-mm. saya justru menggali dari kejenuhan anak untuk Mm-mm. menimbulkan kreasi baru, kejenuhan anak, permainan ya. baru, kejenuhan anak, cara baru gitu. Karena kebetulan kan karakter anak itu selalu berubah ya, setiap tahunnya ya berbeda-beda. Bahkan moodnya anak pun juga berubah dalam hari itu. Kadang yang hari ini aktif, besok murung, yang sekarang murung, besok ceria, kan gitu. Kalau anak-anak masih usia SD itu. Nah, ini kan sekolahnya masih online ya, Beni ya? Masih. Ada yang online, ada yang PTM, bagi-bagi. Apakah ada kendala ketika anak tiba-tiba tidak mau ikut belajar online gitu? Kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan orang tua sih. Jadi komunikasi dengan orang tua itu penting juga ya, bahwa kondisi yang tidak menguntungkan ini, ayo kita sama-sama ya, yang di rumah mensupport. Kemudian yang saya sendiri selaku guru juga berusaha untuk menggerakkan lah. Istilahnya sekarang menggerakkan nih. Menggerakkan wali murid juga untuk mendampingi siswa gitu. Nah, tipsnya supaya anak-anak itu yang ini kan agak sulit ya Bu ya, karena saya bayangkan penjenengan aja SD, otomatis peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau pas anaknya itu beneran nggak mau gitu, apakah ada tindakan khusus dari Bu Heni gitu supaya anak bisa kembali ceria untuk mengikuti pembelajaran daring misalnya? Iya, kebetulan kan anak-anak juga pernah ada yang nangis ya saat daring. Sampai nangis ya? Ya, sampai nangis karena ternyata dibangunkan paksa. Dibangunkan paksa orang tuanya. Dia belum mood untuk belajar tapi harus hadir. Nah, biasanya saya tidak langsung menginterogasi lah istilahnya ya, menanya-nanya, kemudian karena kan ini monitor itu kan disaksikan banyak siswa ini. Iya kan? Iya, betul. Nah, paling saya cuman membombong atau bombong itu? Memuji atau apa? Bombong itu kita mencari celah anak yang kira-kira dia itu seneng, jadi mancing misalnya di Slamurne gitu. Ya, misalnya anak kita rewel nih, kemudian dia pengen sesuatu lalu loh gini nah gitu. Iya, kita tergantung siswa tersebut sukanya apa, misalnya sukanya tentang permainan ya kita sentil jenis permainan yang dia suka itu, nanti otomatis kok nanti dia terus kembali. Anak-anak cepat loh Bu Krisna, habis nangis terus ketawa gitu cepat. Oh gitu ya. Iya. Kalau orang dewasa kan biasanya bapernya lama. Iya gitu betul. Ya. Oke, ini saya lihat ada peserta yang resen Pak Nur Huda. Silakan Pak Huda untuk open mic, bisa bertanya langsung kepada narasumber, monggo. Halo Pak Huda. Pak Huda, silakan dibuka mic-nya. Gimana Pak Huda? Huda Olive. Iya, oke. Keliru pencet mungkin. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Aning itu juga sangat penasaran sebenarnya dengan program guru penggerak ini. Silakan Bu Aning. Oke, terima kasih dan Bu Anastasia ini. Pemaparannya sangat luar biasa. Sebenarnya bukan penasaran tapi lebih kepingin terus belajar gitu ya.
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Anastasia ini terkait dengan sekolahnya gitu nih, sekolah apa ya? Nama sekolahnya apa, Bu? Bright Kitty. Oh, nggih, Bright Kitty. Iya, Iya. Bright Kitty yang di Jalan Baru itu nggih. Iya, betul. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu keunggulan di sini adalah bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ngaten nggih. Iya, betul. Oke. Sedangkan bahasa Jawa sebagai bahasa asing. Itu sebagai program unggulan di sekolah tersebut atau bagaimana, Bu? Maksudnya ketika nanti anak-anak katakanlah sudah lulus dari SD, mereka harus kompetisi dasarnya, mereka harus bisa berbahasa Inggris dan Mandarin atau mungkin Inggris atau saja. Mungkin itu saja, Bu. Nanti kalau ada sesuatu ya saya tanya lagi. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih Bu Aning. Bisa langsung dijawab Bu Heni, monggo. Bu Heni masih di mute mic-nya. Open mic dulu. Belum Bu Heni. Oke, maaf. Terima Oke, kasih pertanyaannya sudah. ya. Sudah saya. Oke. Gimana sekarang? Sudah ya? Sudah jelas ya? Nah, terima kasih ya atas sudah. Nah, itu begini di Bright Kitty itu memang itu sudah menjadi ciri khas ya istilahnya, ciri khasnya. Bu Krisna? Ya. Suaranya masuk. Sorry ini. Gimana? Kembali. Iya, ini video saya keputer. Kaget saya. Soalnya saya mute tadi. Nanti maksudnya saya persiapan. Nanti saya kasih tahu bagaimana siswa saya latih untuk jadi young trainer itu tadi loh. Oke, siap. Gitu. Nah, jadi gini Bu, memang di SD Bright Kitty itu punya karakter. Jadi karakternya adalah Inggrisnya itu kita pakai Cambridge ya, kemudian Mandarin itu juga sebagai penunjang karena awalnya itu kita akan melakukan koneksi MOU dengan China dan juga Singapura ya, karena kan siswa kami kan kebanyakan dari dari para pengusaha ya Bu ya. Jadi mereka disiapkan Mandarinnya sejak dini gitu. Bagaimana Bu? Apakah sudah masuk sesuai dengan yang diharapkan Bu Yuni jawabannya? Arti sekolah yang dimaksud panjang-panjangan ya, yang panjang aja itu termasuk kelas internasional nggak Ibu berarti ini? Kalau kelas internasional itu tidak Ibu, karena kurikulum kami juga masih mengacu kurikulum nasional. Oh, tapi yang kalau sekolah yang mengacu internasional itu sudah lepas dari kurikulum nasional, Bu. Oh, gitu. Jadi kita mix, kita ada penambahan jam belajar. Ya kalau yang SD dulu itu normal ya Bu, ini normal sebelum pandemi ya. Itu jam 11 kan anak-anak sudah pulang nih kalau kelas kecil. Kelas kami sampai jam 2. Karena nanti lanjut dengan English, Mandarin, kemudian dengan maths-nya kita juga pakai maths Cambridge ya. Semuanya bahasanya asing. Jadi anak-anak terlatih untuk berkomunikasi, untuk menyiapkan dia ke jenjang yang lebih tinggi, sebetulnya begitu. Ya, jadi ini pandemi ini telah merubah konsep. Jadi yang tadinya jamnya sampai jam 2 nih Bu, kepotong sekarang cuma 2 JP kan. Jam 2 jam tatap muka, jadi banyak sekali yang tertinggal gitu. Oke, terima kasih Mbak Anastasia. Ya, sama-sama. Oke.
Saya melihat ada beberapa Bapak Ibu guru SD yang juga hadir malam ini. Mungkin ingin berbagi pengalaman sama-sama SD-nya ya. Monggo yang ingin bertanya atau ingin sharing ya. Karena memang diskusi kita itu sifatnya sharing Bapak Ibu. Jadi kita saling berbagi pengalaman mengajar. Ada yang ingin berbagi Bapak Ibu, monggo? Saya tertarik dengan ini Bu Eni, dengan entrepreneur ya. Mereka tadi kan dilatih untuk melihat, sebenarnya melihat peluang ya, kalau saya anggap itu melihat peluang ya. Nah, Bu Eni itu mempersiapkan anak-anak sejak dini itu untuk bisa berkompetisi. Jadi nanti ketika mereka dewasa sudah terbiasa critical thinking-nya untuk melihat permasalahan, kemudian mereka mencari solusi. Salah satunya adalah dengan menciptakan peluang usaha sendiri. Nah, bagaimana nih Bu Heni menstimulus kecerdasan berpikir anak kaitannya dengan ekonomi kreatif nih Bu Heni, monggo. Ya, terima kasih Bu Krisna. Sebetulnya sih ini ide yang aneh ya, karena kan anak SD ya suruh mikir-mikir kayak gitu impossible kan gitu kan ya Bu Krisna ya. Tapi ada yang impossible. Ternyata ya kenekatan saya itu justru malah mengembangkan pikiran mereka. Jadi sekarang anak saya ya ada yang cita-citanya YouTuber, kemudian dia sekarang sudah mulai bikin konten-konten. Karena saya bilang, mama kan punya toko. Kenapa toko mamahmu nggak kamu promosikan? Lalu mereka, oh iya, gini. Nah, orang tua yang merasa ada dukungan anak itu dengan kemauannya sendiri, orang tua pun juga membantu untuk membuatkan view-view yang ya bagus lah untuk dibuat konten. Nah, kemudian berkembang lagi. Bagaimana dia akhirnya sesuai dengan kegemaran mereka. Miss, aku boleh membuat YouTube tentang cara memelihara kura-kura? Boleh. Cara memelihara kucing? Boleh. Aku pengen jualan kue, coklat. Kemarin aku habis bikin sama mama. Aku boleh buat konten? Boleh. Nah, jadi dari hal yang tadinya saya bilang, anak mau nggak ya? Karena kan saya jiwanya begitu ya Bu Krisna, saya itu ingin melihat sesuatu itu diubah menjadi yang lebih bermanfaat gitu. Betul. Saya banyak sekali kegiatan di hari Senin sampai Sabtu dikhususkan untuk hari Sabtu itu 2 jam untuk Bright Skill Day namanya. Ya, jadi menumbuhkan jiwa kewirausahaan anak. Jadi dia nemu apa ya? Kemarin itu saya ajak bikin tempat pensil dari box pasta gigi. Nah, jadi akhirnya ya bisa mereka membuat box dengan bantuan orang tua ya. Cantik-cantik. Jadi box pasta gigi itu tinggal dibuka aja polanya, kemudian dikembalikan, tetapi dengan tutup yang di samping, yang atas. Nah, bentuknya melengkung. Dikaitkan dengan karet dan manik-manik. Nah, itu juga sudah jadi. Kemudian membuat box tisu. Kemudian juga membuat yang barang bekas loh ya ini ya. Kemudian kita buat pot dari aqua itu supaya dia menjadi tanaman yang indah diisi krokot. Jadi aqua. Oh ya, oke. Tanaman krokot kan udah hidup tuh. Aqua dipotong aja jadi 2 yang 1 liter itu. Sebelum diisi tanah itu dilubangi. Dilubangi banyak lubang, lalu dimasukkanlah itu krokotnya, tanaman krokot. Nanti kalau dia sudah berbunga itu jadi bulat kayak bola. Iya. Jadi semi hidroponik ya. Iya bisa, kalau hidroponik jangan dilubangi tapi ya harus di itu. Jadi dibalik terus dibalik kemudian di bawahnya air gitu ya. Tapi medianya tanah.
airnya semprot aja. Oh, semprot. Oke. Ya, semprot aja karena dia tidak perlu banyak air. Oh, gitu. Kemudian membuat itu menara apa nih? Menara Eiffel. Menara Eiffel dalam bentuk kue. Oh, gitu ya. Iya. Oh, iya. Ada sih videonya, tapi waktunya cukup enggak ya nanti kalau saya share video terus. Jadi nggak apa-apa sambil di-share tuh Benny, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nah itu anak itu yang sebentar. Ini Mbak Jin ya, Mbak Jin. Iya. Kita sambil lihat praktek nyata ya. Dari sekolahnya Benny ini ya. Ini yang bikin kue dulu ya, yang anaknya bikin konten. Oke. Dok, dan jika memilikinya, cup muffin. Ini kelas 3 ini. Masih kelas 3 ya ini ya? Iya. Dibantu ortu. Setelah itu, kita menuangkan susu ke dalam mangkok yang berisi Oreo itu. Nah, ini atas permintaan anak atau memang ada tugas dari sekolah Benny? Saya menugaskan anak untuk membuat konten memang. Oh gitu, tapi bebas gitu ya? Materi konten terserah sesuai dengan anak suka. Dan adik-adiknya Nah ini yang suka kue Bu Krisna. Iya. Video berikutnya. Ya, nah, ini sebenarnya bisa dijual ya. Betul. Kalau sekolah sudah mulai aktif, ini bisa kita buat dasar kelas Bu Krisna. Oh iya. Kelas. Jadi nanti masing-masing kelas mengeluarkan produknya untuk kita saling membeli hasil karya kelas gitu. Itu seru sekali loh itu kalau ada bazar kayak gitu. Dengan jika sudah seperti ini, tandanya matang ya teman-teman untuk didas. Ini salah agar satu terlihat ya, lebih indah ya teman-teman. Ada lagi. Ini yang terkendala sinyal ya. Ini bagaimana si anak, saya kan bilang dia kan mau ulang tahun, mau kasih kado ulang tahun. Saya sampaikan daripada pesan buat sendiri saja. Nah, akhirnya dia tergerak juga. Oh iya ya Miss, lalu dia nih mulai sudah. Ini saya tinggal memandu aja dalam WhatsApp grup langkah-langkahnya. Setelah jadi seperti ini, bunganya kita taruh seperti ini. Kita tempelkan di sekelilingnya. Lucu-lucu. Bunga kita taruh seperti ini. Ini juga membangun relasi dengan orang tua, Bu Krisna. Iya, betul. Orang tua yang sudah mulai sibuk-sibuk, sekarang dia sibuk pendampingan dengan anak. Ya. Betul sekali itu. Saya sangat setuju. Ya, anak sama sekali kurang waktu bertemu dengan orang tua loh sebelumnya. Ya, betul. Nah, dengan ini kan mereka bekerja sama. Tuh, kasih jempol. Karena senang ternyata dikasih kesibukan seperti ini, senang. Jadi sebenarnya masa pandemi itu ada sisi positifnya juga sih ya. Betul. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Dia kasih ini Valen Orlando. Nah, mantap. Kembali. Ya, stop share ya. Oke. Bu Anastasia. Ya. Silakan Bu Ane. Oke. Terkait dengan konten ya, terkait dengan penugasan konten buat YouTube gitu ya. Ini baru idenya ketika pandemi atau sudah lama dilaksanakan Ngaten? Ini karena pandemi, Bu. Berpikir positif di era pandemi ya. Bu,
kita jadi kreatif itu karena kondisi. Iya, Kalau betul. kita tidak ada kondisi, kita mana ada itu Zoom meeting, Google Meet, Betul. dan sebagainya ya. Terus anak-anak juga membuat YouTube, anak-anak sendiri ada TikTokan dan sebagainya. Itu kan karena pandemi juga, maka muncul akses banyak sekali. Gitu Bu Yun. Oke. Terus berarti sebelum pandemi kreativitasnya apa Bu? Untuk Kreativitasnya yang bisa dikerjakan di sekolah. Nah, jadi ya itu tadi saya sampaikan sebelum saya menjadi penggerak, itu kegiatan saya hanya gunting tempel, ya kan? Gitu ya. Terus gunting tali-tali, kan gitu. Nah, tapi sekarang sudah mulai merambah ya, nggak hanya meronceng, nggak hanya, saya tergantung grade-nya Bu. Kalau grade-nya lebih tinggi lagi, nanti saya bantu buat bros akrilik. Nah, jadi brosnya itu bisa dijual, itu laku harganya sekitar 30 sampai 50.000 ya, bros akrilik. Itu brosnya nggak akan, bukan tempel Bu, brosnya itu karena kita mengikat-ngikat dengan senar itu. Nah, itu yang kelas 6, grade kelas 6. Nanti grade kelas 5 saya ajari itu box tisu dengan hiasan flanel, tapi dibuat seperti kue. Jadi misalnya kayak kue apa ya, itu Bu yang warna coklat, misalnya dia suka brownies, ya kita nuansanya brownies. Yang suka binatang, nanti atasnya dikasih binatang kecil-kecil, gitu-gitu. Itu bisa diselesaikan kurang lebih 3 pertemuan dalam satu produk ya. Tapi setidaknya ini pikiran mereka langsung Bu. Miss aku boleh tak kasih jantung hati? Boleh. Miss aku boleh tak kasih? Jadi mereka muncul apa kreatif ya? Kreatifnya karena dia melakukan. Ada yang bikin wortel waktu itu. Saya nggak terpikir bikin wortel, dia malah bikin wortel. Kemudian apa ya, stroberi. Nah, titik-titiknya itu dia jahit sendiri pakai benang hitam. Nah, dia bikin bulatan itu dengan benang hitam. Lucu-lucu sebetulnya, tapi ya kita butuh kesabaran untuk mendampingi ya. Apalagi anak-anak kalau sudah kena tusuk jarum lah, ya nanti ini berceceran lah, karena kerjaannya nggak seberapa, tapi sampahnya kemana-mana. Sebetulnya jiwa guru penggerak itu sudah ada loh di Beni, karena kan menuntun potensi ya. Bakat minat anak itu benar-benar dituntun sampai jadi proyek gitu kan. Nah, memang itu jiwanya. Salah satu penggerak kan itu Bu Krisna. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan tapi kita tidak merasakan toh. Iya betul. Nah, pada saat kita jadi penggerak, kita menyadari yang kita lakukan itu sebetulnya sudah masuk, tapi tidak tepat. Sudah benar tapi kurang tepat. Karena apa? Karena kita kan masih belum ada teori-teori nih. Masih belum bisa menyeimbangkan, ya kan, dengan kebutuhan siswa. Yang ada kan kebutuhan guru kan Bu Krisna, ayo. Karena administrasinya terlalu ini membebani. Betul. Memang luar biasa ya guru ya administrasinya. Seperti ya, apalagi kalau kita mau ada monitoring itu kan apa ya, kita terlalu terbebani dengan administrasi yang sangat apa ya, sangat menyita waktu. Betul. Harusnya kan kita fokus buat didik anak-anak gitu. Ternyata syarat administrasi itu lebih banyak ketimbang waktu untuk mendidik anak gitu loh. Betul. Kecuali kalau kita punya second teacher ya, jadi ada pendamping. Nah, jadi bisa tertolong lah. Kelas sudah milik kita, siswa milik kita, administrasi milik kita juga. Kan gimana gitu ya. Iya. Tapi sebagai guru penggerak kita anti mengeluh ya. Anti semangat. Semangat. Apalagi sekarang RPP-nya sudah sederhana kok Bu Krisna ya. Iya. Tapi tetap aja instrumennya yang banyak. Ya kan?
Kita mau ambil nilai satu indikator aja rubriknya ya kayak gitu banyaknya kan gitu. Tapi asik kan, asik kan. Iya, betul. Nah, ini dengan adanya kebiasaan anak untuk berpikir, itu namanya kan kreatif, ya, berpikir kreatif ya, berpikir kritis ya. Akhirnya anak-anak kan akan terbiasa. Oh, ternyata kalau saya ada permasalahan seperti ini, maka dia akan berusaha untuk mencari solusinya. Ya kan? Betul, Kalau sudah terbiasa seperti itu, maka akan muncul jiwa yang pantang menyerah, jiwa yang selalu ingin tahu. Kalau dulu dia pegang HP itu buat main game, sekarang enggak. Sekarang dia akan mencari tahu apa ya yang bisa saya lakukan untuk memecahkan masalah ini. Gitu nggak, Bu? Iya. Sekarang sudah berkembang anak didik saya bikin komik. Oh, keren. Ya, jadi dia bikin cerita bergambar karena dia suka gambar. Kebetulan saya lihat dia gambarannya bagus. Saya suruh tuh kasih kata di tokohnya. Akhirnya jadi komik, jadi lipatan kecil. Dia satu baris ini dilipat jadi 4 ya. Akhirnya dia ketagihan, Miss aku bikin lagi, apa temanya? Oh ini, Miss aku bikin lagi. Wow, keren loh. Anak-anak itu kalau sudah maunya sendiri tidak bisa dihentikan. Tapi kalau kita suruh hal yang dia tidak suka, lama. Betul. Makanya kita melayani satu-satu sesuai dengan karakter mereka. Jadi asik. Ya, seharusnya ya seperti inilah guru seharusnya ya. Dan mungkin dengan adanya ini kan sosialisasi guru penggerak tuh kayak apa. Kalau misalnya kita sosialisasi di sekolah ya hanya satu sekolah yang tahu. Tapi kalau kayak gini nanti kita share ini di YouTube, otomatis banyak. Nggak hanya guru, orang tua juga tahu. Oh ternyata anak saya di sekolah kayak gini, gurunya tuh sudah berusaha sedemikian rupa gitu ya. Berarti saya sebagai orang tua di rumah juga harus berusaha dong mengimbangi. Betul ya. Karena kan mau nggak mau segitiga nih, orang tua guru murid. Nah itu satu ikatan cinta. Nah, selama ini bahkan saya pernah ya bikin status sekolah tuh bukan laundry ya. Anak misalnya nggak mau belajar apa-apa, dimasukin sekolah, dimasukin pesantren, udah pokoknya urusan gurunya, orang tua tinggal bayar-bayar kan gitu. Terus tahu-tahu pokoknya anaknya harus jadi orang, ya itu kan nggak bisa. Tetap harus ada peran orang tua gitu loh. Betul sekali. Selamat malam Bu Yuliana Retno Kumorowati. Ini teman Krisna, Bu Krisna. Oh, monggo Bu, panggilnya apa nih saya? Bu Retno, Bu Yuli, Bu Retno. Yuliana panjang banget, kayak Bu Anastasia. Saya lebih suka panggil Bu Edi. Masih di mute Bu Kumoro. Monggo sharing, gimana nih pengalamannya di SD-nya? SD ya? SD apa SMP? Masih di mute Bu. Suaranya tidak terdengar. Ya, Bu Yuliana Retno, suaranya. Ya, halo. Ya. Selamat malam. Ini gurunya anak saya ini. Gurunya anak saya ini. Bagi satu ya Allah. Sehat Bu. Sehat, pangestunipun. Alhamdulillah. Gimana nih Bu? Ayo sharing-sharing nih pengalamannya mengajar di SD. Ini saya ini sudah lama nggak ngajar loh. Oh gitu. Saya bergaya sekarang. Naik sak grid. Jadi iya. Jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Berarti sama guru yang dapat tambahan. Tambahan tugas. Tinggi, keren, mantap. Saya ingin tanya nih sebagai kepala sekolah, bagaimana nih Bu, saya panggilnya Bu Retno loh.
Retno loh dulu itu panggilnya, nggih, Bu Retno ya. Memang saya Bu Retno ya. Iya. Bagaimana tanggapan Bu Retno sebagai kepala sekolah dengan adanya program guru penggerak ini? Gimana Bu? Monggo. Kalau menurut saya sebetulnya sih seandainya nggak tua gitu, aku pengen aja. Gitu ya Bu ya? Iya. Kemarin itu begini, saya mengerjakan soal-soal di guru penggerak. Tetapi saya tidak bisa menggerakkan teman-teman, akhirnya saya juga tidak bergerak. Jadi pengen, tapi saya mengikuti terus sama adminnya Mbak Lulu ya, Mbak Lulu sama Mbak Devi itu, Bu Retno, jenengan tak masuk nih di grup kepala sekolah aja. Jangan Mbak, aku tak ngikuti aja. Aku pun ya kalau saya masuk ke situ setiap hari saya kan menghadap laptop terus saya gitu. Nggih, Bu. Kadang saya pengen lihat yang lain gitu lah. Terus sementara ini ya nyuwun pangapunten, saya minta maaf sama Bu Krisna sama Bu Anastasia itu saya tak ngikuti dari belakang aja lah. Oh siap. Yang muda-muda itu loh yang bergerak. Tapi mendukung ya Bu ya, sangat mendukung. Saya mendukung, saya mendukung. Kemarin itu saya nggak lolosnya itu karena saya tidak bisa menggerakkan teman-teman. Lah, pas teman-teman menghadapi itu loh ujian P3K. Memang bareng-bareng ini. Iya, mau mendesak itu nggak berani. Lah saya mau bergerak dengan siapa? Kan nggak ada teman-temannya, kan minimal satu kepala sekolah 4 guru. Sebetulnya gurunya masih muda-muda, tapi ya puji Tuhan 3 itu lolos P3K. Alhamdulillah. Ya. Nah, memang bersamaan ini, nggih. Nggih, lah itu loh. Sebetulnya potensi kok teman-teman itu banyak yang potensi, hanya ada minat apa enggak hanya gitu loh. Betul. Kalau seperti Bu Anas gitu mah mesti kuwabeh enak. Bukan jelas ya. Iya. Apalagi seperti Bu Krisna putranya ya wis gede-gede, wis gak dulang, gak apa gitu sehingga enak gitu. Saya di rumah juga ndak ada tanggungan. Anak saya juga sudah lulus, sudah bekerja. Tapi ya itu tadi loh, nggak bisa menggerakkan saya. Akhirnya ya nggak bergerak. Tapi saya ngikuti kok. Ikuti dari Mbak Lulu itu saya ya sering sharing, Mbak Devi itu sering sharing lah, nanti nek ketambahan Bu Krisna, Bu Anas pas nang gereja ketemu ya sharing lagi gitu ya Mbak. Nah yang penting itu kepala sekolah memberikan dukungan penuh kepada para guru penggerak, itu yang paling penting. Iya. Ini sebetulnya Bu Krisna, saya menggerakkan itu begini, walaupun saya Nasrani, tapi saya bekerja sama dengan metode UMI. Oh, nggih. Bu Anas, apa itu harapan saya anak-anak itu setelah lulus dari SD itu bisa baca Al-Qur'an, bisa menghafal surat-surat pendek, juz amma 30 juz amma itu gitu loh lah. Terus kepalanya itu Bu Retno kok seperti itu loh, kenapa? Itu kan baik saya gitu. Yang penting kita tidak saling mempengaruhi saya gitu. Tapi jangan menuntut saya untuk mengerjakan. Saya paling ngurah-ngurah. Ayo deh saya gitu. Saya kan nggak bisa. Nah, kemudian ini mau diproses karena TK di belakang sekolah itu juga menggunakan metode UMI biar sejalan gitu loh. Saya nanti biar ada nilai plusnya. Jual lembaga ini biar ada nilai plusnya. Betul. Sekolah swasta memang harus berinovasi terus, Bu Retno. Kalau saya di negeri loh, Bu Anas. Oh, ya negeri dan swasta. Saya berarti negeri dan swasta harus berinovasi. Kalau seperti Bu Anas kan wes lost doll. Begini boleh. Kalau di negeri kan masih ada ini aturan ini nanti saya mau mencoba untuk mengkolaborasikan antara
yang dinas dengan metode UMI itu. Oke. Ya, minta doanya lah mudah-mudahan Mudah-mudahan berhasil ya Bu Retno ya. Amin, Ini kan juga perubahan juga, bagian dari penggerak loh Bu Retno. Iya, betul. Tapi ya itu Jiwanya tadi loh. penggerak ini. Iya. Saya sudah menggerakkan itu Pramuka Garuda juga sudah ada. Iya, betul. Terus apa itu sekolah Adiwiyata. Wah, keren. Belajar itu saya bisanya seperti itu. Jadi bergeraknya itu kalau yang ini guru penggerak ini mengangkat tangan karena saya tidak bisa menggerakkan. Saya gerak sendiri aja. Mudah-mudahan nanti sekolahnya makin bergerak. Amin, amin. Karena kepala sekolahnya ingin terus bergerak. Iya, amin. Iya, oke. Terima kasih sekali Bu Retno. Amin, mudah-mudahan besok bisa sharing-sharing lagi, Betul, Ini tadi saya dapat info dari Bu Agustin. Oh gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada kesempatan longgar, ayo ikut gabung ngobrol bareng. Gitu. Terus narasumbernya Bu Anastasia. Loh, itu kan sak gereja karo aku. Oh iya, tapi tadi mohon maaf saya baru datang. Terus oh iya, saya teringat ini kan waktunya ini ada sharing-sharing itu. Saya tak gabung aja saya gitu. Ya nanti kalau ada lagi diberi info aku tak di belakang layar aja lah. Oh siap. Saya siap. Ya. Yang Terima lain. kasih Bu Retno. Sukses selalu selalu. Tapi saya tak ngikuti aja lah, ngikuti aja. Oke, siap. Iya. Malam ini kita juga kedatangan guru praktik, fasilitator dari guru penggerak. Beliau juga instruktur nasional di Mapel Bahasa Inggris dan lain-lain. Beliau juga juara. Lah ini Bu Rustiani Widiasih, Bunda Rustiani, ayo open mic-nya. Selamat malam. Selamat malam. Maaf saya terlambat gabungnya hari ini karena ada tamu. Iya. Dan saya maaf tidak bisa memunculkan wajah saya ini. Nah, belum sudah kadung di kamar ini tadi, maaf. Bunda. Selamat untuk Bapak Ibu, ada bapaknya juga yang hebat. Ini forum yang sangat luar biasa untuk berbagi. Mudah-mudahan bisa mewadahi teman-teman yang ingin berbagi dan ingin mendapatkan informasi seputar pendidikan guru penggerak. Amin. Kemudian ini tentang budaya positif ya hari ini. Program yang sangat keren ini kalau ditindaklanjuti di semua sekolah-sekolah karena memang kita sudah mengalami perubahan paradigma dari aturan-aturan yang dibuat oleh satu pihak sekolah yang kaku, sekarang sudah bergeser kepada budaya positif atau keyakinan anak-anak yang sudah disepakati sehingga mereka akan timbul komitmen untuk melaksanakan. Dan di sekolah saya juga alhamdulillah ada 3 guru penggerak yang juga sudah disosialisasikan sekolah ke kelas-kelas, sehingga untuk sementara ini wali kelas yang melaksanakan kesepakatan kelas atau istilahnya kalau sekarang sudah keyakinan kelas ternyata anak-anak senang sekali. Memang kendalanya mungkin daring ya teman-teman semua kan masuk 50%. Iya, ini berubah lagi hari ini. Ya Allah, berubah lagi hari ini. Ada apa ya? Ya mungkin yang diharapkan tidak seperti itu ya sebenarnya. Idealnya semua satu kelas sama-sama gitu. Karena akhirnya 50% untuk mendapatkan keyakinan kelas itu kemarin ya harus 2 kali.
dan harus disampaikan lagi antara sesi 1, sesi 2 dan sebagainya. Dan ini benar-benar memerlukan dukungan oleh kepala sekolah. Maka kepala sekolah yang sudah memiliki wawasan itu luar biasa sekali. Apa ada dukungan sekolah, benar-benar guru ibaratnya hanya seorang anak kecil yang hanya punya ide, punya angan-angan, tetapi tidak ada yang mendukungnya. Ibaratnya hanya ada angan-angan dan ide tanpa didukung, itu tidak ada kekuatan sama sekali. Jadi kepala sekolah ini mempunyai wewenang yang sangat luar biasa, dan bersyukur sekali sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya itu sangat mendukung dan memahami terkait perubahan paradigma yang baru itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tergabung sebagai guru penggerak dan masih berjuang sendirian, ini adalah bisa saling menguatkan, bisa di sini mungkin tidak apa mulai dari kelas masing-masing, dan akan bertemu kali banyak tantangan. Apabila sendirian tadi mungkin teman-temannya itu ibaratnya belum berubah pikirannya, ibaratnya belum mengetahui informasi-informasi, sehingga sesuatu yang dilakukan itu akan masih sesuatu yang aneh. Maka mungkin ini akan menjadi tempat untuk sharing bersama bagaimana cara mengatasi, bagaimana mungkin sudah melakukan dan sudah berhasil mempengaruhi dan sebagainya. Dan ini bukan hal yang sangat mudah untuk dilakukan, karena seorang guru penggerak saja memerlukan waktu 9 bulan untuk bisa informasi. Tentu saja teman-teman kita yang tidak mengikuti ini akan perlu waktu lebih lama lagi, tentu saja. Yang di diklat atau ikut pendidikan saja sekian lamanya untuk bisa memahaminya. Dan mudah-mudahan semua teman-teman ini, kalau tidak salah adalah teman-teman guru penggerak di Kabupaten Ponorogo, Ibu Krisna ya? Iya, ada sebagian yang guru penggerak, ada yang dari, saya juga manggil orang tua, karena menurut saya orang tua juga harus tahu ya, sebenarnya apa sih yang dilakukan guru di sekolah gitu. Ini untuk mendekatkan guru orang tua sangat mendukung, supaya benar sekali orang tua juga memahami. Mungkin perlu juga khusus untuk orang tua supaya bisa mendidik anak dengan prinsip merdeka belajar, itu akan lebih baik, karena anak-anak zaman sekarang ini kan berbeda sekali dengan pada zaman kita, dan mereka sangat tidak mau disama-samakan dengan zaman kita dulu, karena betul. Kalau dibandingkan ya. Bisa dibandingkan. Nah, itu namanya kodrat zaman. Di mana orang tua lebih baik memahami ada kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga sebagai seorang orang tua tentu saja memahami versi anak-anaknya sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat alam, bawaan mereka itu akan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda pula. Itu sama lainnya tidak bisa disamakan. Yang namanya prestasi itu tidak harus akademis dan sebagainya. Tentu itu akan lebih bermanfaat bagi orang tua, dan kodrat zamannya adalah mereka hidup pada zaman sekarang, sehingga harus dibesarkan, dididik dengan keadaan zaman sekarang, supaya mereka selamat, mencapai keselamatan dan kesejahteraan, kebahagiaan mereka. Mungkin itu juga sangat penting untuk orang tua. Ini tapi ngomong-ngomong, saya hanya ini hari ini bukan bukan bicara, maaf, ini kalau saya suruh ngomong itu malah kami sangat beruntung Bunda, karena kan istilahnya kami juga butuh masukan dari para fasilitator, para pengajar praktik, para instruktur nasional, betul. Jadi kita juga gini gitu.
Nah, ini orang tua juga pada tahu Bunda, dan ini nanti kan kita upload ke YouTube ya. Harapannya semakin banyak orang yang tahu tentang guru penggerak, program guru penggerak, semakin banyak orang tua di luar sana yang tahu bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah sangat berupaya untuk berinovasi, untuk melakukan perubahan, tapi tanpa dukungan dari orang tua ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Berat melangkahnya. Ya, benar sekali. Apalagi di masa pandemi ini, di mana anak-anak akan lebih sering berada di rumah daripada di sekolah, maka orang tualah yang akan menjadi guru, karena sekarang memang dengan adanya pandemi kan banyak sekali guru-guru baru yang tidak dapat pendidikan guru, yang kita banyak menyaksikan bagaimana orang tua itu mendidik ala mereka. Mungkin ada yang karena belum memahami harus dipaksa-paksakan anaknya dan macam-macam itu ya. Jadi memang banyak kasus juga, kalau kita lihat kemarin ada berita bahwa angka, karena saya guru SMA ya, angka pelanggaran yang dilakukan anak terkait tindakan yang tidak sesuai itu lebih banyak di era pandemi ini, maka benar-benar harapan besar itu di keluarga. Betul. Karena di sekolah hanya beberapa saat, selebihnya itu ada di rumah ya. Saya tidak tahu ini tadi apa yang sudah dibahas dan akan sampai jam berapa, tapi insya Allah nanti saya akan mengikuti lebih awal karena ini tadi ada tamu. Saya nanti temanya melenceng dan sebagainya. Terima kasih sekali Bunda Rustiani atas masukannya buat kami semua. Mudah-mudahan nanti ini kan kita parade ya Bunda ya. Parade 1 minggu ini kita memang memfasilitasi teman-teman dari guru penggerak sekaligus memperkenalkan apa yang dilakukan guru kepada orang tua juga. Dan mudah-mudahan habis ini akan makin banyak orang tua yang ikut bergabung, tidak hanya guru, sehingga Ponorogo itu tujuannya untuk menjadi semuanya menjadi sekolah penggerak itu bisa tercapai dan paradigma pendidikan bisa berubah gitu loh. Kalau dulu misalnya ya namanya orang ya kadang-kadang ada marah-marahnya gitu ya. Nah sekarang kalau mau marah ke anak ingat lagi, oh iya saya nggak boleh kayak gitu. Iya ada remnya. Saya tuh sejak jadi guru penggerak, belum ya, belum lahir jadi guru penggerak, masih proses dalam kandungan. Itu selalu ada rem, jadi oh ya nggak boleh ya kayak gitu, oh ya gitu. Jadi sangat ada perubahan dalam diri saya sendiri. Rambu-rambunya kuat soalnya. Bu Krisna belum dapat materi coaching, Bu Krisna. Iya, nanti kalau belum dapat materi coaching akan semakin lengkap karena nanti ini mungkin nanti diagendakan juga untuk orang tua ya tentang coaching ini, di mana coaching itu bagaimana siswa anak-anak kita menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Jadi kita bukan jadi mentoring yang harus kita bimbing, bukan jadi guide, bukan menjadi konseling sendiri, tapi kita akan menjadi coaching, di mana anak-anak ada akan menyelesaikan dengan cara dia sendiri, karena sesungguhnya semua apa yang dihadapi siswa itu yang menyelesaikan juga siswa sendiri dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Kalau dulu kamu harusnya begini, sekarang enggak. Apa yang bisa kamu lakukan? Langkah-langkah apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Kira-kira target apa yang akan kamu dahulukan dan sebagainya, sehingga anak-anak itu akan menyelesaikan sendiri. Nanti akan semakin lengkap Bu Krisna, karena ini masih berapa modul? 1, 2 ya? Masih satu. Nanti juga ada pembelajaran berdiferensiasi, terus setelah itu juga mendapatkan tentang
coaching. Nanti lama-lama kalau sudah di modul 3 sudah terkait dengan calon-calon pemimpin pendidikan, malah bagaimana mengelola. Jadi makin penasaran ya kita ya. Saya juga termasuk sangat setuju sekali apabila kedepannya itu calon-calon pemimpin pendidikan itu diambil dari lulusan guru penggerak ini, karena pemikirannya sudah benar-benar lengkap. Gitu loh, tidak diubah bagaimana mengelola aset sekolah. Jadi bukan pola pikirnya itu kadang-kadang kita kan bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, ini bagaimana mengembangkan potensi, cenderung ke situ nantinya. Dan semua itu ternyata menjadi aset yang sangat penting. Kalau dulu misalnya hanya guru yang diperhatikan, nanti semua unsur sekolah menjadi sangat penting untuk mendukung. Itu nanti bisa diagendakan Bu Krisna barangkali ya ke depannya. Iya, siap Bunda. Nanti kita programkan. Pantesan ya kita ngidamnya 9 bulan, ternyata proses pendidikannya memang sangat detail seperti itu ya. Itu berarti kelanjutan dari keyakinan kelas ya Bunda. Coaching itu kelanjutan dari keyakinan kelas, lebih detail. Gitu. Jadi yang disentuh itu di dalam kalau sudah filosofinya masuk, tentang Ki Hajar Dewantaranya masuk, kemudian mulai diterapkan di kelas, nanti lama-lama sudah akan membuat program yang akan mendukung sekolah. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tetapi itu bagaimana menciptakan sebuah program yang berpihak pada siswa. Lama-lama akan seperti itu. Jadi tidak hanya kepada guru kelas, tapi lama-lama akan ke tingkat sekolah itu nanti akan membuat program berpihak pada anak. Dan di situ nanti mau tidak mau ya sekolah harus mendukung terkait dengan itu. Belum nanti setelah itu nanti visi dan misi sekolah udah apa belum ya? Iya. Kalau visi misi guru penggerak masih. Kalau sekolah belum nanti lokakarya ketiga belum ya. Nanti belum. Akan diundang lagi kepala sekolahnya. Kita masih lokasi aku Bunda. Oh iya. Masih akan diundang lagi kepala sekolahnya nanti. Jadi akan dihadirkan untuk gimana selama ini visi misi sekolahnya, apakah sudah berpihak pada siswa dan sebagainya, ataukah ada perlu ditambah apa yang sekiranya bisa mendukung dan sebagainya. Jadi betul-betul lengkap lah ya nanti, dan program ini tidak akan dilepaskan pengaruhnya, maksudnya keterlibatannya kepala sekolah sampai nanti selesai. Kepala sekolah akan terus mendampingi seperti itu. Kan memang ini sangat apa ya, memang kepala sekolah diajak sejak awal pun kepala sekolah sudah dilibatkan, dan ibaratnya apa yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk mendukung, masuk kira-kira hambatan yang bisa ditangani sampai nanti setelah program akan dilakukan, apa yang bisa kepala sekolah lakukan. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman guru penggerak, kepala sekolah itu akan selalu dilibatkan. Oke, gimana nih Bu Eni? Dapat ilmu banyak nih dari Rustiani ini. Iya, dapat ilmu banyak, tapi sekaligus saya ini agak jangan pedih. Jangan pedih. Masalahnya saya ini ya di modul 1 saya berada di sekolah Brigidi. Nanti mungkin di modul 3 saya sudah berada di sekolah lain ini Bu Rusti. Bagaimana ini solusinya? Kenapa gitu kah? Karena saya P3K-nya lolos Bu. Jadi saya harus menjalankan tugas di tempat yang baru tentunya. Ya, tidak apa-apa. Jadi nanti ketika di sekolah yang baru, memang harus begitu, dan setidaknya nanti kepala sekolah bisa dihubungi, diajak komunikasi. Mungkin kalau kepala sekolahnya selama ini tidak ada guru yang terlibat menjadi
di penggerak ya harus diperkenalkan lebih awal. Tetapi berdasarkan pengalaman ada calon guru penggerak saya yang serupa dari Bali karena suaminya pindah tugas di Malang gitu, akhirnya pindah. Tetapi semua bisa diikuti, artinya semua yang sudah dilakukan di sekolah lama ya nggak masalah. Akhirnya untuk selanjutnya di sekolah yang baru, walaupun mungkin belum di sekolah yang baru belum dilakukan, bisa dimulai dari kelasnya masing-masing, kelasnya sendiri saja untuk bagaimana gaya positif itu diterapkan seperti itu. Jangan Kembali khawatir. ke awal lagi ya Bunda. Memulai dari awal kembali nggih Bun. Iya, supaya nyambung nanti. Tapi itu walaupun tidak dimulai dari awal, toh itu bisa dilaksanakan. Artinya ini kan bisa dilaksanakan di manapun supaya mereka mengenal. Kalau tidak dilakukan dan tiba-tiba saja misalnya nanti sudah pada mereka belum paham benar tentang gimana ya pendidikan yang berdiferensiasi, lalu sudah lompat ke sini ya nggak apa-apa, kita sambil mengajari itu sambil bisa kok menerapkan. Oh siap Bun, terima Semangat kasih ya Bu Eni. Semangat. Nanti ada permasalahan baru, solusi baru, inovasi baru gitu ya. Oke, terima kasih sekali Bunda Rustiani. Bapak Ibu, kita nggak terasa loh ya ngobrol-ngobrolnya saking serunya ya. Kita sampai jam 9 lebih. Iya. Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya kah? Kayaknya cukup ya Beni karena keseruan dan banyak sekali hal baru yang didapatkan oleh seluruh peserta hari ini. Masih semangat ya Bu Yun ya. Semangatnya masih membara ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah berbincang jauh ya dengan Ibu Heni ya terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan beliau di sekolahnya, apa sih bedanya ketika Bu Heni belum ikut guru penggerak dan setelah beliau sudah ikut program guru penggerak. Kita sudah mendengar semua cerita beliau dan Bu Heni juga memaparkan tentang entrepreneur yang ditanamkan sejak usia dini ya, sejak anak masih SD, dan ternyata itu sangat menyenangkan bagi anak-anak karena mereka langsung praktek, mereka langsung berseru-seruan dengan orang tua yang biasanya orang tuanya sibuk di kantor, orang tuanya sekarang bisa bergabung dengan anaknya, Bu Eni, itu ternyata menimbulkan keterdekatan antara anak dan orang tua. Sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu guru lain untuk melakukan hal yang sama. Yang baik silakan ditiru, yang kurang pas monggo silakan diperbaiki. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada masukan sebelum closing, Bu Eni? Cukup Bu, ini hari ini saya sangat banyak mendapatkan ilmu juga dari teman-teman ya. Kita benar-benar share hari ini ya. Iya. Saling menguatkan, saling memotivasi, sekali. apalagi ada Bu Rustiani yang bisa memantapkan kembali. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali ya atas kehadirannya malam ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kita masih ada program besok malam. Kita selama seminggu ini, kita mau bagi-bagi ilmu nih ya. Kita selama seminggu mau sharing apa saja yang kita lakukan di Guru Penggerak. Terima kasih sekali. Saya tadi ngeliat Pak Dedi, ada teman saya Bu Erlina. Ini Bu Erlina itu teman best friend-nya saya, beliau guru BK. Dan kan selama ini image BK itu ini ya, galak, terus apa sih, tukang hukum, padahal enggak. Jadi beliau itu kalau ada anak-anak yang bermasalah, itu biasanya diduduk, kemudian diajak konsultasi, dan beliau adalah pembela anak-anak. Nah, terima kasih sekali Bu Erlina. Kapan-kapan Bu Erlina ini kayaknya wajib ikut sharing deh di acara ini ya, karena berbagi
berbagi informasi tentang guru BK. Guru BK sangat penting sekali untuk dunia pendidikan ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu kembali pada webinar Sinau bareng IKI Ponorogo edisi berikutnya. Saya dan seluruh tim dari IKI Ponorogo mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf saya bukan guru penggerak loh ya. Saya nggak apa-apa. Dari belakang. Kepala sekolah penggerak. Iya, sangat itu pendidikannya ya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Yeay. Bapak Ibu boleh leave meeting, saya masih stop recordingnya. Iya. Bu Eni, thank you banget, keren. Bu Eni, mantap. Welcome. Aku bertemu.